Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Berbagi Kisah. Hari ini kita akan membahas sebuah tema yang jarang diungkap secara terbuka, penuh fakta mencengangkan, kontroversial, dan sering disalahpahami oleh banyak orang di seluruh dunia, yaitu sejarah perbedaan antara Yahudi, Yudaisme, dan Israel. Dalam video ini, kita akan menelusuri sejarah dari awal, membuka lembar demi lembar rahasia yang selama ini disembunyikan, menyingkap fakta dari riwayat syahih dan kajian ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Untuk memahami perbedaan mendasar antara identitas Yahudi, agama, Yudaisme, dan negara modern Israel, kita akan mengungkap fakta-fakta yang jarang dibahas dalam literatur populer, menyusuri perjalanan Bani Israel, diaspora mereka, transformasi agama, hingga politik modern yang memanfaatkan simbol sejarah. Persiapkan diri Anda, karena apa yang akan kita bahas di sini bisa mengubah cara pandang tentang sejarah, identitas, dan konflik yang berlangsung hingga hari ini. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Pada awal sejarah manusia, terutama setelah wafatnya Nabi Yakub yang dikenal dengan nama Israel, sekelompok keturunannya hidup tersebar di berbagai wilayah, membawa ingatan lama yang berakar pada janji Tuhan. Dari keturunan ini, muncul istilah Bani Israel. Namun jauh sebelum istilah Yahudi dan Yudaisme dikenal dunia, Bani Israel adalah sekumpulan keluarga besar yang tercerai, sering berpindah tempat, dan menghadapi banyak ujian. Para nabi yang diutus kepada mereka membawa syariat yang lurus dan berasaskan tauhid, bukan agama baru, melainkan kelanjutan dari wahyu para nabi sebelumnya. Namun sejarah mencatat bahwa seiring berjalannya waktu, ajaran ini mengalami perubahan demi perubahan yang dilakukan generasi mereka sendiri. Perubahan yang begitu dalam, sehingga pada akhirnya dunia mengenal tiga istilah yang sering dianggap sama, padahal perbedaannya sangat jauh: Yahudi, Yudaisme, dan Israel. Perjalanan sejarah ini bukan hanya catatan lintas abad, ia menyimpan fakta yang jarang diungkap dalam kajian umum, terutama bagi umat Islam. Fakta bahwa istilah Yahudi tidak dikenal pada masa Nabi Musa. Fakta bahwa Yudaisme adalah istilah modern yang dibangun dari teks-teks pasca pembuangan, bukan akidah asli para nabi. Fakta bahwa Israel bukanlah negara modern yang berdiri pada tahun 1948, melainkan nama seorang nabi dan identitas spiritual yang perlahan berubah menjadi proyek politik dunia. Dan fakta bahwa sebagian besar dari apa yang hari ini disebut tradisi Yahudi tidak berasal dari Taurat asli yang diturunkan kepada Nabi Musa. Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 87, Allah menjelaskan bagaimana Bani Israel mendurhakai nabi-nabi mereka. Allah mengutus para nabi berulang kali, tetapi sebagian mereka dibunuh, sebagian lagi didustakan. Ini menunjukkan bahwa istilah Bani Israel pada masa itu bukan merujuk pada agama tertentu. Mereka hanyalah keturunan Yakub yang dipilih untuk menerima banyak nabi. Namun kedudukan mulia itu menjadi bumerang ketika hawa nafsu, kebanggaan suku, dan fanatisme genealogis menyebabkan mereka menolak wahyu yang tidak sesuai keinginan mereka. Dalam catatan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti Imam Ibnu Katsir dan Imam OTT Tabari, dijelaskan bahwa nama Yahudi baru muncul setelah masa Nabi Musa. Penamaan ini muncul dari suku Yahudza, salah satu anak Yakub. Dari sinilah istilah Yahudi berkembang, lalu menjadi identitas kaum yang meninggalkan sebagian perintah Allah. Istilah ini disebut dalam Al-Quran ketika Allah menyebut orang-orang Yahudi yang mengubah kitab mereka dengan tangan mereka sendiri dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 179. Perubahan ini tidak terjadi dalam satu malam, melainkan dalam proses panjang yang melibatkan kepentingan politik, kepentingan kelompok, serta trauma kolektif setelah kehancuran kerajaan mereka. Kerajaan Israel dan Yehuda runtuh bukan hanya karena serangan Babilonia,
tetapi juga karena penyimpangan internal yang dilakukan para pemuka agama mereka. Para penafsir Ahlus Sunnah wal Jamaah menjelaskan bahwa Taurat asli sudah hilang sejak masa penawanan Babilonia. Yang tersisa hanya ingatan, fragmen, dan catatan para rabi yang kemudian disusun ulang berabad-abad setelahnya menjadi apa yang kini disebut sebagai Yudaisme. Disinilah fakta penting tersimpan. Yudaisme bukan agama Nabi Musa. Yudaisme adalah konstruksi keagamaan yang dibangun pasca runtuhnya Bait Suci. Jauh setelah wahyu hilang, banyak orang tidak menyadari fakta ini karena Yudaisme hari ini sering dipresentasikan sebagai kelanjutan agama para nabi. Padahal, ia adalah hasil kompilasi tradisi, hukum rabi, dan tafsiran pasca pembuangan. Jika Yahudi adalah identitas etnis dan sosial, maka Yudaisme adalah sistem kepercayaan yang terbentuk. Kemudian, lalu bagaimana dengan Israel? Dalam Islam, Israel adalah gelar Nabi Yakub, sosok mulia yang bersujud pada Allah dan mematuhi seluruh perintahnya. Namun di dalam sejarah modern, istilah Israel berubah menjadi nama negara yang berdiri di atas wilayah yang sebelumnya dihuni oleh bangsa lain. Perubahan makna ini bukan sekadar pergantian istilah, tetapi transformasi besar yang terjadi dalam ribuan tahun perjalanan sejarah. Ini bukan hanya pergeseran bahasa, melainkan pergeseran makna teologisis. Identitas suku menjadi agama, lalu agama menjadi proyek politik, dan dari proyek politik lahirlah negara. Sejak awal, Bani Israel dikenal dalam Al-Quran sebagai keturunan Nabi Yakub. Istilah Israel awalnya bukan identitas politik, bukan agama, tetapi gelar seorang nabi. Al-Quran menyebut Bani Israel untuk menjelaskan kelompok keturunan Nabi Yakub, bukan warga negara modern. Namun penggunaan istilah ini kemudian berubah secara drastis dalam sejarah modern. Yahudi awalnya adalah identitas suku. Setelah masa Nabi Musa, sebagian suku Yahudza berkembang dan identitas ini perlahan menjadi kelompok yang disebut Yahudi. Al-Quran menyinggung bahwa sebagian pemuka mereka mengubah kitab mereka dan menyelewengkan wahyu. Hal ini menegaskan bahwa identitas Yahudi awal adalah etnis dan sosial, bukan religius murni. Sementara itu, Yudaisme muncul sebagai sistem keagamaan setelah hilangnya kitab Taurat asli pada masa pembuangan ke Babilonia. Para rabi menyusun hukum, tradisi, dan tafsir mereka sendiri. Ini bukan wahyu, tetapi hasil interpretasi manusia. Inilah yang menjadikan Yudaisme berbeda secara mendasar dari syariat Nabi Musa. Banyak hukum di dalamnya adalah produk konsensus manusia, bukan perintah Allah. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menekankan perbedaan ini secara tegas. Ketika Nabi Isa diutus, sebagian Yahudi mengenali tanda kenabian beliau, namun menolak mengikuti risalahnya. Penolakan ini bukan karena wahyu salah, tetapi karena ambisi politik, kesombongan suku, dan keinginan mempertahankan kontrol sosial. Pola yang sama berulang ketika Nabi Muhammad diutus di Arab. Beberapa pemuka Yahudi Madinah mengetahui kebenaran beliau, tetapi menolak, menunjukkan konsistensi pola penyimpangan identitas dan penolakan wahyu. Setelah kehancuran Yerusalem oleh Romawi, 12 suku Bani Israel tersebar dan sebagian hilang jejaknya. Mayoritas yang bertahan bercampur dengan bangsa lain, membentuk identitas baru yang dikenal sebagai Yahudi. Penelitian sejarah modern menunjukkan bahwa mayoritas komunitas Yahudi Eropa bukan keturunan langsung Bani Israel, melainkan hasil migrasi dan konversi dari berbagai bangsa. Fakta ini menegaskan bahwa klaim bangsa pilihan tidak selalu berdasar genealogis. Yudaisme rabbinik kemudian menjadi fondasi hukum, budaya, dan agama komunitas ini. Talmud dan kitab rabi berisi tafsir manusia, hukum sosial, dan strategi bertahan hidup, bukan wahyu murni. Hal ini menjelaskan mengapa Yudaisme modern berbeda dengan syariat Musa. Ulama menekankan bahwa penyimpangan sistematis ini sudah terjadi sejak pembuangan Babilonia, abad ke-19 dan ke-20, menandai munculnya Zionisme, gerakan sekuler yang menggunakan simbol Israel
untuk mendirikan negara. Nama Israel diambil dari Nabi Yakub, bukan karena kelanjutan kerajaan atau wahyu. Mayoritas penduduk modern Israel bukan keturunan Bani Israel, melainkan migran Yahudi Eropa yang memeluk Yudaisme berabad-abad setelah diaspora. Fakta ini menggugurkan klaim literal tentang bangsa pilihan dan menjelaskan bahwa Israel modern adalah konstruksi politik, bukan pewarisan wahyu dalam perspektif Islam. Hak atas tanah adalah konsekuensi ketaatan, bukan keturunan semata. Surat Al-Baqarah ayat 40-44 menegaskan bahwa keberkahan, pertolongan, dan hak istimewa diberikan bagi yang menaati wahyu. Pelanggaran menyebabkan kehancuran dan diaspora. Klaim modern atas tanah Palestina sering menafsirkan janji ilahi secara selektif, mengabaikan syarat ketaatan, dan memanfaatkan sejarah sebagai alat legitimasi politik. Diaspora dan migrasi Yahudi Eropa menjadi fondasi Zionisme. Perpindahan ke Palestina dilakukan melalui strategi politik, konflik global, dan propaganda. Nama Israel dipakai untuk menguatkan klaim sejarah, meski mayoritas penduduk baru tidak memiliki garis keturunan asli. Fakta ini jarang dibahas karena bertentangan dengan narasi resmi, tetapi menjadi kunci memahami konflik modern lebih jauh. Pergeseran makna Israel dari nama nabi menjadi negara modern berdampak langsung pada geopolitik global. Dunia modern menganggap klaim tanah Palestina sebagai hak sejarah tanpa memahami konteks syarat ketaatan dalam wahyu Allah. Ulama menegaskan bahwa ini adalah manipulasi sejarah yang disengaja memisahkan identitas etnis dari ketaatan kepada Allah. Kesalahan interpretasi ini juga muncul dalam nubuat akhir zaman. Hadis Syahih dan Al-Quran menjelaskan bahwa umat Bani Israel akan kembali terlibat konflik besar menjelang hari kiamat, bukan karena agama, tetapi karena identitas politik dan klaim atas tanah. Fakta ini menegaskan bahwa pemahaman yang keliru tentang Yahudi, Yudaisme, dan Israel adalah sumber salah tafsir sejarah dan konflik yang berulang. Sejak masa Nabi Musa, banyak bukti menunjukkan bahwa sebagian besar kaum Bani Israel lebih mengandalkan pemuka agama dibanding wahyu. Mereka meminta berhala ketika Musa pergi ke Der. Mereka menolak masuk ke tanah suci dengan alasan takut menghadapi kaum yang kuat. Mereka mengangkat Uzair sebagai putra Allah menurut Al-Quran. Surat OTT Taubah ayat 30. Ayat ini dipahami oleh ulama sebagai bentuk penghormatan ekstrim yang dilebih-lebihkan oleh sebagian tokoh mereka setelah hilangnya Taurat. Semua ini menunjukkan betapa kuat kecenderungan mereka mengubah ajaran ketika wahyu tidak lagi sesuai dengan keinginan mereka. Yang lebih mengherankan lagi adalah bahwa sebagian besar dari apa yang hari ini dianggap sebagai kitab suci mereka ditulis oleh tangan manusia dalam periode panjang dan bukan oleh Nabi Musa. Kitab Talmud bahkan merupakan hasil perdebatan para rabi yang hidup jauh setelah masa kenabian. Mereka mengumpulkan hukum, tafsir, dan komentar-komentar hingga akhirnya menjadikan Talmud lebih tinggi kedudukannya dibanding Taurat versi mereka sendiri. Dalam pandangan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, inilah penyimpangan terbesar mereka, menjadikan ucapan manusia lebih kuat daripada wahyu Allah. Ketika kerajaan mereka hancur oleh Babilonia, identitas spiritual mereka mengalami krisis mendalam. Mereka kehilangan kitab tempat ibadah dan pusat kekuasaan. Namun, krisis ini justru melahirkan tradisi baru yang dibangun oleh para tokoh mereka untuk mempertahankan identitas etnis. Disinilah mulai terlihat perbedaan jelas antara Yahudi sebagai kelompok keturunan, Yudaisme sebagai sistem kepercayaan baru, dan Israel sebagai simbol politik. Mereka memadukan tradisi, hukum, dan sejarah untuk membangun sesuatu yang dapat mempererat kelompok mereka di tengah diaspora panjang. Ketika mereka akhirnya kembali dari pembuangan, ajaran itu terus berkembang dan meraih bentuk finalnya di masa-masa setelah kedatangan Nabi Isa. Ketika Nabi Muhammad diutus, sebagian kaum Yahudi di Madinah mengenali tanda-tanda kenabian beliau dari kitab mereka. Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 146, Allah
berfirman bahwa mereka mengenal Nabi Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Namun, pengakuan ini tidak membuat mereka beriman. Mereka menolaknya karena beliau tidak lahir dari keturunan mereka. Disinilah terlihat pola lama. Mereka memilih garis keturunan daripada kebenaran wahyu. Fakta ini jarang diungkap, tetapi ia menjadi salah satu alasan paling kuat mengapa istilah Yahudi kemudian lebih merujuk pada kelompok eksklusif yang melihat diri mereka sebagai bangsa pilihan. Seiring berjalannya waktu, perpecahan internal mereka semakin melebar. Terdapat kelompok Farisi, Saduki, Eseni, hingga Karet. Masing-masing membawa tafsir berbeda dan saling mengklaim paling benar. Inilah yang membuat Yudaisme tidak pernah memiliki satu standar ajaran yang benar-benar utuh, dan fakta ini berdampak besar pada dunia modern. Ketika identitas Yahudi kemudian diangkat menjadi identitas politik melalui Zionisme. Zionisme meminjam nama Israel dan menjadikannya simbol kebangkitan bangsa yang diklaim sebagai pewaris janji Tuhan. Padahal dalam ajaran Islam, janji Allah kepada Bani Israel selalu bersyarat, taat maka diberi kemenangan, durhaka maka dihina dan dikalahkan. Ketegangan sejarah ini memuncak pada abad ke-20. Ketika negara modern bernama Israel berdiri, masyarakat dunia tidak lagi memikirkan makna asli Israel sebagai nama Nabi Yakub. Mereka hanya mengenal Israel sebagai negara. Padahal perubahan sejarah ini terjadi melalui proses panjang yang melibatkan politik global, diplomasi, perang, dan rekonstruksi identitas. Dunia akhirnya menerima nama Israel bukan karena makna spiritualnya, melainkan karena strategi geopolitik. Banyak yang tidak menyadari bahwa istilah ini telah bergeser begitu jauh dari akar sejarahnya. Kini tiga istilah itu berdiri berdampingan, tetapi jarang dipahami secara benar. Yahudi adalah identitas etnis yang luas. Yudaisme adalah agama buatan para rabi setelah masa wahyu hilang. Israel adalah nama seorang nabi yang kemudian digunakan untuk membangun identitas politik modern. Perbedaan ini jarang dijelaskan dalam kajian umum, dan ketika dipahami secara dangkal, ia melahirkan banyak kesalahpahaman tentang sejarah. Padahal Islam telah mengungkap semuanya sejak 14 abad lalu melalui wahyu yang terjaga. Narasi ini berlanjut dengan membuka lembar sejarah yang seringkali dihindari banyak penulis. Karena pada tahap berikutnya, kita memasuki masa ketika istilah Yahudi, Yudaisme, dan Israel bukan sekadar perbedaan makna, tetapi menjadi akar dari konflik peradaban. Setelah runtuhnya kerajaan Bani Israel dan hilangnya Taurat asli, para pemuka mereka menghadapi masa yang paling gelap dalam sejarah. Pada masa itulah, mereka memutuskan untuk membangun kembali identitas mereka melalui catatan-catatan yang disusun secara manual, mengumpulkan cerita yang diwariskan secara lisan, kemudian menyisipkan tafsir yang tidak lagi mengacu pada wahyu. Dari sinilah berbagai versi teks muncul, dan banyak di antaranya saling bertentangan. Bahkan dalam kajian para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ditemukan bahwa sebagian kisah dalam kitab mereka adalah hasil tambahan manusia yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara sanad maupun kebenaran sejarah. Periode pasca pembuangan Babilonia berbeda dari masa kenabian. Masa ini dipenuhi keputusan politik, pengaruh raja-raja asing, dan tekanan dari kekuatan dunia seperti Persia dan Romawi. Ketika mereka diizinkan kembali ke tanah mereka oleh Raja Quraisy dari Persia, mereka tidak lagi memiliki kitab Taurat yang murni. Mereka hanya memiliki teks-teks yang disusun oleh Ezra dan para ahli kitab lainnya. Berdasarkan ingatan dan tradisi, ulama seperti Ibnu Hazm menjelaskan bahwa hal ini menjadi titik awal munculnya banyak distorsi. Karena tidak ada lagi wahyu yang dapat mengoreksi kesalahan. Karena itulah Al-Quran datang bukan hanya sebagai risalah baru, tetapi juga sebagai pelurus terhadap penyimpangan umat terdahulu. Namun, para pemuka Yahudi pasca Babilonia memiliki misi lain. Mereka ingin memastikan bahwa identitas mereka tidak hilang di tengah dominasi bangsa-bangsa besar. Maka mereka menciptakan sistem hukum dan tradisi baru
yang menempatkan peran rabi sebagai otoritas tertinggi. Dari sini terbentuk Yudaisme rabbinik, sebuah ajaran yang tidak diwahyukan melalui nabi, tetapi disusun oleh tokoh-tokoh agama mereka sendiri. Tradisi ini lalu diwariskan dari generasi ke generasi, hingga akhirnya menjadi bentuk Yudaisme yang dikenal dunia saat ini. Di balik semua itu, terdapat fakta yang jarang diungkap. Sebagian besar suku asli Bani Israel hilang dari sejarah. 12 suku yang awalnya mencakup seluruh keturunan Yakub terpecah dan terpencar. Sebagian diserap oleh bangsa-bangsa sekitar. Sebagian hilang jejaknya setelah serangan Asyur, dan sebagian kecil yang tersisa kemudian dianggap sebagai pewaris tunggal identitas Yahudi. Padahal dalam catatan sejarah para ulama, garis keturunan mereka tidak lagi bersih karena interaksi yang luas dengan banyak bangsa. Fakta ini bertentangan dengan klaim modern bahwa mereka adalah keturunan murni Bani Israel. Ketika masa Nabi Isa tiba, keberadaan kelompok Yahudi semakin terpecah. Ada yang menolak beliau terang-terangan, ada yang menunggu kedatangannya, tetapi tidak mau menerimanya karena beliau tidak membawa legalitas politik yang mereka kehendaki. Ulama menjelaskan bahwa mereka ingin seorang nabi yang dapat memulihkan kerajaan duniawi mereka. Ketika ternyata Nabi Isa datang, membawa risalah tauhid, akhlak dan hukum yang mengoreksi penyimpangan mereka. Banyak dari mereka marah. Mereka ingin melanggengkan tradisi rabi, bukan kembali kepada wahyu murni. Lalu datang masa ketika kekuasaan Romawi menjajah wilayah mereka. Lagi-lagi identitas mereka terguncang. Perlawanan terhadap Romawi gagal total. Bait suci dihancurkan, dan sebagian besar dari mereka diusir dari tanah mereka sendiri. Peristiwa ini memiliki dampak besar terhadap identitas keagamaan mereka. Dari puing kehancuran itu, Yudaisme modern dibentuk sepenuhnya sebagai agama tanpa tanah suci dan tanpa nabi. Mereka mengganti peran wahyu dengan hukum rabi. Mereka mengganti peran bait suci dengan sinagoga. Mereka mengganti pengorbanan ritual dengan doa dan tradisi. Transformasi ini bukan sedikit, tetapi total. Sebagian besar dari apa yang hari ini disebut sebagai ajaran Yahudi tidak ada pada masa Nabi Musa dan Nabi Isa. Namun ketika Nabi Muhammad muncul di Jazirah Arab, sebagian dari mereka mampu mengenali kebenaran risalah beliau. Di Madinah, para pemuka mereka berdiskusi secara rahasia tentang tanda-tanda kenabian yang ada pada diri beliau. Dalam riwayat Syahih, dijelaskan bahwa sebagian dari mereka bahkan berkata, "Sesungguhnya benar, inilah nabi yang kita tunggu, tetapi kita tidak akan mengikutinya karena ia berasal dari bangsa Arab." Inilah salah satu pernyataan paling jujur namun paling tragis dalam sejarah. Penolakan bukan karena wahyu, tetapi karena kebanggaan suku. Ketika Islam berkembang dan kekuasaan kaum muslimin meluas hingga menguasai wilayah Syam dan Palestina, kaum Yahudi berada dalam posisi yang berbeda. Mereka tidak lagi memiliki kekuatan politik. Mereka menjadi minoritas yang tersebar di berbagai wilayah kekuasaan. Namun mereka diberi perlindungan oleh Islam melalui aturan-aturan yang adil. Dalam sejarah, umat Islam tidak pernah memaksa mereka masuk Islam. Bahkan pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, mereka diberi izin untuk tinggal di Yerusalem dengan syarat mengikuti aturan negara. Ini bertolak belakang dengan sejarah Eropa yang kemudian mengusir mereka secara brutal. Karena itu, banyak pemikir Yahudi memandang masa kekuasaan Islam sebagai masa yang relatif aman bagi mereka. Namun, sejarah berubah drastis ketika Eropa memasuki masa modern. Zionisme lahir bukan dari ajaran Yudaisme, tetapi dari gerakan nasionalis sekuler yang ingin membentuk negara khusus bagi kaum Yahudi. Mereka menggunakan istilah Israel karena ingin meminjam legitimasi sejarah Bani Israel. Padahal ulama muslim telah menjelaskan bahwa Bani Israel bukanlah istilah politik, melainkan istilah keluarga Nabi. Negara modern Israel tidak memiliki kaitan langsung dengan ajaran para nabi. Ia dibangun oleh keputusan politik, bukan wahyu. Banyak dari para pemimpin Zionis bahkan tidak taat pada Yudaisme. Mereka melihat agama hanya sebagai alat untuk membangun identitas nasional. Perubahan makna Israel menjadi negara modern
adalah salah satu transformasi sejarah paling besar dalam ribuan tahun. Ini membawa kebingungan besar bagi banyak orang. Ketika mendengar istilah Israel, banyak yang membayangkan negara modern, bukan Nabi Yakub. Ketika mendengar istilah Yahudi, banyak yang menganggapnya sebagai agama, bukan etnis. Ketika mendengar Yudaisme, banyak yang menganggapnya sebagai agama wahyu, bukan hasil penyusunan rabi. Sejak awal keberadaan Bani Israel, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menekankan bahwa tiga istilah besar Yahudi, Yudaisme dan Israel punya perbedaan yang sangat mendasar. Perbedaan ini harus dijelaskan secara langsung, tanpa narasi dramatik, dan ketika dipaparkan secara terbuka, terlihat bahwa ketiga istilah ini mengalami pergeseran makna yang ekstrem sepanjang sejarah. Pertama, istilah Israel berasal dari nama Nabi Yakub. Ini bukan identitas politik, bukan nama negara, dan bukan sebutan kelompok. Ini adalah gelar seorang nabi, sebagaimana disebutkan dalam banyak riwayat syahih. Ketika Al-Quran menyebut Bani Israel, itu berarti keturunan Nabi Yakub, bukan warga negara modern. Maka penggunaan nama ini untuk kepentingan politik adalah perubahan makna yang sangat jauh dari konteks aslinya. Kedua, istilah Yahudi awalnya adalah identitas suku. Ia tidak muncul pada era Nabi Musa. Ia muncul setelah masa Nabi Musa, ketika keturunan dari suku Yahudza berkembang. Yang menjadi masalah dalam sejarah adalah bahwa kemudian istilah Yahudi berubah dari sebutan suku menjadi sebutan kelompok agama, padahal asalnya bersifat etnis. Ketika Al-Quran menyebut Yahudi yang mengubah kitab mereka, para ulama menjelaskan bahwa ini menunjuk pada kelompok pemuka mereka yang mengubah teks wahyu. Ketiga, Yudaisme adalah ajaran yang dikembangkan setelah terjadi kehilangan kitab suci asli. Ini bukan agama wahyu sebagaimana syariat Nabi Musa sebenarnya. Ini adalah kompilasi teks, hukum rabi, tradisi, tafsir lisan, dan kesepakatan budaya yang dibentuk setelah periode pembuangan ke Babilonia. Para ulama menegaskan bahwa ajaran ini tidak identik dengan syariat Nabi Musa. Banyak hukum di dalamnya adalah hasil ijtihad manusia yang tidak terjaga. Ketika ketiga istilah ini disandingkan dalam satu bahasan, banyak orang langsung berasumsi bahwa semuanya saling berkaitan. Padahal kenyataannya tidak demikian. Para ulama menyebut bahwa penggabungan makna inilah penyebab kebingungan besar dalam kajian sejarah modern dalam kajian Islam. Para mufasir seperti Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Bani Israel diberi banyak nabi, tetapi mereka berulang kali menolak wahyu. Fakta ini konsisten dalam banyak ayat Al-Quran. Masa kejatuhan mereka terjadi bukan semata-mata karena kekuatan musuh, tetapi karena penyimpangan mereka sendiri ketika Raja Babilonia menghancurkan kota mereka dan menyebarkan mereka ke berbagai wilayah. Disitulah terjadi kehilangan Taurat yang asli. Setelah itu, para rabi mengganti isi kitab dengan teks-teks yang mereka ingat, bukan wahyu murni. Inilah fase yang melahirkan perbedaan paling signifikan antara ajaran Musa asli dan ajaran Yudaisme. Sebagian besar masyarakat dunia tidak mengetahui fakta ini, menganggap Yudaisme adalah agama asli para nabi. Padahal tidak demikian. Ketika memasuki masa Nabi Isa, kelompok Yahudi tidak lagi bersatu. Mereka terpecah ke dalam kelompok Farisi, Saduki, Eseni, dan lainnya. Masing-masing kelompok membawa tafsir berbeda dan saling mengklaim sebagai pewaris sejati ajaran Musa. Namun tidak satu pun dari kelompok ini yang memiliki kitab Taurat yang asli. Mereka berpegang pada teks yang sudah berubah. Selanjutnya, ketika Romawi menghancurkan Yerusalem pada abad pertama, mereka kehilangan pusat agama mereka untuk kedua kalinya. Setelah itu, Yudaisme berubah lagi. Mereka beralih dari agama berbasis ritual bait suci menjadi agama berbasis sinagoga dan hukum rabi. Transformasi ini sangat besar, sampai-sampai sebagian sejarawan menganggap Yudaisme setelah kehancuran bait suci sebagai agama baru yang tidak lagi identik dengan ajaran sebelumnya. Pada masa Nabi Muhammad, pemuka Yahudi di Madinah mengenali tanda kenabian beliau berdasarkan teks mereka. Mereka tahu siapa yang datang, namun mereka menolak bukan karena wahyu,
tetapi karena faktor suku. Mereka tidak ingin nabi terakhir berasal dari bangsa Arab. Ini dinyatakan secara jelas dalam riwayat-riwayat Syahih. Dari sini terlihat bahwa sikap mereka lebih didasarkan pada etnis daripada agama. Ketika Islam berkembang dan masuk ke Syam dan Palestina, kaum Yahudi berada dalam posisi yang stabil. Mereka tinggal di wilayah Muslim dengan perlindungan negara Islam. Pada periode ini, identitas Yahudi lebih bersifat sosial, tetapi ajaran Yudaisme tetap berkembang berdasarkan hukum Rabi. Tidak ada wahyu baru setelah masa para nabi. Seluruh ajaran mereka bergantung pada apa yang ditulis dan dirumuskan tokoh-tokoh mereka sendiri. Situasi berubah drastis pada masa modern ketika gerakan Zionisme muncul. Zionisme bukan agama dan tidak berdasarkan Yudaisme. Zionisme adalah gerakan politik sekuler yang memakai nama Israel untuk tujuan nasionalisme. Banyak pendiri Zionisme bahkan tidak taat pada ajaran Rabi. Mereka hanya membutuhkan simbol-simbol lama untuk menguatkan proyek mereka. Transformasi terbesar terjadi ketika nama Israel dipakai sebagai nama negara modern. Ini membuat dunia mengira bahwa negara itu adalah kelanjutan dari Bani Israel, padahal tidak ada hubungan genealogis, teologis, atau historis yang konsisten. Bahkan banyak ilmuwan Yahudi modern sendiri menyatakan bahwa mayoritas penduduk negara tersebut bukan keturunan Bani Israel, melainkan migran dari Eropa Timur yang memeluk Yudaisme Barobad-Dabot setelah masa Musa. Dengan demikian, tiga istilah ini telah mengalami perjalanan panjang. Israel, nama seorang nabi; Yahudi, identitas sosial dan etnis yang berubah menjadi kelompok; Yudaisme, ajaran Rabi yang berkembang setelah hilangnya wahyu. Ketika ketiganya dipisahkan secara jelas, seluruh gambaran sejarah menjadi lebih mudah dipahami. Dan ketika ketiganya dipadukan sembarangan, muncullah kesalahpahaman yang meluas, termasuk dalam konflik global saat ini. Ketika perbedaan antara Yahudi, Yudaisme, dan Israel dipahami secara lebih mendalam, muncul fakta berikutnya yang jarang diungkap, bahwa setelah masa penghancuran kedua bait suci oleh Romawi, identitas Yahudi tidak lagi diperkuat oleh wahyu atau keturunan nabi, tetapi oleh kebutuhan bertahan hidup sebagai komunitas minoritas di berbagai wilayah dunia. Pada fase ini, para rabi memperkuat struktur hukum Talmud untuk menjaga eksistensi mereka. Struktur ini bukan warisan Musa, tetapi produk perdebatan dan kesepakatan internal mereka sendiri. Inilah yang menjadi fondasi Yudaisme hingga hari ini. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah memandang bahwa teks semacam ini tidak memiliki kemurnian wahyu. Perubahan ini menciptakan jurang besar antara ajaran Musa yang asli dan Yudaisme Rabbinik. Musa membawa syariat Allah, sedangkan Yudaisme Rabbinik mengandalkan penalaran manusia. Disinilah letak perbedaan yang sangat luas, tetapi jarang disadari oleh umat Islam. Banyak orang mengira bahwa Yudaisme adalah agama para nabi. Padahal, ajaran mereka saat ini sudah sangat jauh dari apa yang sebenarnya dibawa para nabi terdahulu. Menariknya, transformasi identitas Yahudi tidak berhenti pada aspek keagamaan saja. Setelah mereka terpencar di berbagai wilayah akibat penindasan Romawi dan Eropa, terjadi proses yang disebut para ahli sebagai rekonstruksi sosial identitas. Komunitas Yahudi di Eropa Timur, Afrika Utara, Timur Tengah, dan Asia Kecil memiliki latar belakang, bahasa, dan tradisi yang berbeda-beda. Sebagian besar tidak memiliki kesinambungan langsung dengan suku-suku awal Bani Israel. Banyak penelitian sejarah modern menyebut bahwa sebagian besar komunitas Yahudi Eropa modern bukan berasal dari garis keturunan Nabi Yakub, tetapi hasil konversi massal dari suku-suku lain seperti Khazarian pada abad pertengahan. Fakta ini menggugurkan klaim bahwa mereka mewakili keturunan asli Bani Israel. Sementara itu, istilah Israel mulai mengalami perubahan makna secara perlahan. Dalam kitab-kitab kuno, Israel adalah nama bagi Nabi Yakub dan tidak pernah digunakan sebagai entitas politik. Namun, sejak munculnya gerakan nasionalis Yahudi modern, istilah Israel sengaja digunakan untuk menghidupkan citra masa lalu. Padahal,
tidak ada hubungan politik antara kerajaan kuno Bani Israel dengan negara modern yang berdiri pada abad ke-20. Mereka meminjam nama itu demi legitimasi di mata dunia. Penggunaan nama ini membuat banyak orang mengira bahwa negara itu adalah kelanjutan dari sejarah para nabi. Padahal yang terjadi adalah penamaan ulang demi kepentingan politik. Pada masa Islam klasik, para ulama menegaskan bahwa hubungan kaum Yahudi dengan tanah Palestina tidak bersifat agama, tetapi sejarah keterpisahan. Mereka tidak memiliki kewajiban syariat untuk kembali ke tanah itu. Bahkan dalam banyak penafsiran Rabi sendiri, disebutkan bahwa kaum Yahudi dilarang mendirikan negara sebelum datangnya seorang nabi atau Mesaya. Ini menunjukkan bahwa pendirian negara modern Israel bukan bagian dari Yudaisme, melainkan bagian dari proyek nasionalisme sekuler. Ketika kaum muslimin menguasai wilayah Syam dan Palestina pada masa Umar bin Khattab, kaum Yahudi hidup dalam kondisi aman di bawah kekuasaan Islam. Mereka tidak mengalami pembantaian sebagaimana yang terjadi di Eropa. Anehnya, sejarah dunia lebih sering menyoroti penindasan Eropa terhadap mereka daripada keadilan Islam terhadap mereka. Banyak kaum Yahudi sendiri mengakui bahwa masa keemasan mereka justru berlangsung ketika hidup dalam wilayah kekuasaan Islam seperti Andalusia dan Baghdad. Di masa itu, mereka bisa belajar, berniaga, dan berkarya tanpa ancaman pengusiran. Fakta ini menunjukkan bahwa konflik antara Islam dan Yahudi tidak bersifat teologisis, tetapi politis. Fase berikutnya yang jarang dijelaskan adalah bagaimana gerakan Zionisme memotong hubungan antara Yudaisme dan kehidupan kaum Yahudi sehari-hari. Zionisme muncul dari tokoh-tokoh sekuler yang tidak ingin hidup sebagai minoritas di Eropa. Mereka tidak berbicara atas nama agama. Mereka berbicara atas nama bangsa yang mereka konstruksi. Dan untuk menguatkan konstruksi ini, mereka memilih nama Israel. Penggunaan nama itu bukan hanya simbol, tetapi strategi untuk mendapatkan legitimasi internasional. Zionisme kemudian memulai kampanye global bahwa tanah Palestina adalah tanah yang dijanjikan. Padahal, dalam banyak sumber Yahudi klasik disebutkan bahwa janji itu bersyarat dan setelah mereka membangkang, mereka tidak punya hak lagi atas tanah itu. Al-Quran menjelaskan bahwa Allah mencabut kekuasaan dari kaum yang menyimpang. Maka klaim modern atas tanah itu tidak memiliki dasar agama, baik dari sudut pandang Islam maupun dari sudut pandang sebagian tradisi Yahudi. Ini membawa kita pada fakta yang lebih mengesankan. Istilah Yahudi hari ini mengacu pada komunitas global yang mayoritas bukan keturunan Bani Israel. Yudaisme hari ini adalah struktur hukum hasil interpretasi panjang Rabi. Israel hari ini adalah negara modern yang memakai nama seorang nabi. Tidak ada satupun dari ketiga istilah ini yang lagi memegang makna asli, sebagaimana pada masa para nabi terdahulu. Perjalanan ini menunjukkan betapa jauhnya penyimpangan makna terjadi. Dan lebih penting lagi, betapa isu ini seringkali tidak dijelaskan secara terbuka karena memiliki implikasi politik yang sangat besar. Ketika seorang muslim memahami perbedaan fundamental ini, ia dapat melihat bahwa konflik yang terjadi saat ini bukan konflik agama, bukan konflik nabi, bukan konflik syariat, tetapi konflik identitas politik yang dibangun pada makna-makna yang sudah berubah. Asli, para rabi mengumpulkan tradisi, hukum, dan tafsiran yang mereka anggap benar. Proses ini berlangsung berabad-abad, dari masa pembuangan Babilonia hingga abad pertengahan. Ulama menegaskan bahwa Yudaisme rabbinik berbeda secara fundamental dengan syariat Musa. Banyak hukum yang terdapat di dalamnya adalah hasil interpretasi manusia, bukan wahyu Allah. Fakta ini sangat penting karena menunjukkan bahwa Yudaisme bukan agama nabi, melainkan agama hasil penyusunan manusia posko keruntuhan kerajaan mereka. Pada saat Nabi Isa muncul, sebagian Yahudi mengakui tanda-tanda kenabian beliau, tetapi menolak mengikuti risalahnya. Penolakan ini bukan karena wahyu yang dibawa Isa salah, tetapi karena pertimbangan etnis dan kepentingan politik mereka. Mereka ingin mempertahankan kekuasaan sosial dan pengaruh mereka, bukan kembali kepada wahyu.
Pola ini konsisten sepanjang sejarah dan menjadi bukti bahwa identitas Yahudi sering dipisahkan dari kebenaran wahyu ketika Islam hadir dan berkembang, terutama di Madinah dan wilayah Syam. Kaum Yahudi hidup di bawah perlindungan negara Islam. Mereka tidak dipaksa memeluk Islam dan tetap diizinkan menjalankan tradisi mereka. Fakta ini jarang diungkap dalam literatur populer, padahal menunjukkan perbedaan signifikan antara pemerintahan Islam yang adil dan kebijakan represif Eropa terhadap kaum Yahudi. Perlindungan ini juga menunjukkan bahwa konflik sejarah antara Muslim dan Yahudi bersifat politis atau sosial, bukan teologis. Seiring munculnya gerakan Zionisme pada abad ke-19 dan ke-20, istilah Israel digunakan kembali sebagai simbol historis dan politis. Zionisme bukan agama, bukan kelanjutan Yudaisme, dan sebagian besar pendukung awalnya sekuler. Mereka memanfaatkan sejarah Bani Israel untuk membangun narasi nasionalisme. Disinilah terjadi pergeseran makna. Israel dari nama seorang nabi berubah menjadi nama negara modern. Banyak orang gagal membedakan bahwa Israel modern bukan penerus kerajaan kuno atau representasi wahyu Allah, melainkan konstruksi politik dan simbolik. Selain itu, sebagian besar penduduk Israel modern bukan keturunan langsung Bani Israel, melainkan migran Yahudi Eropa dan komunitas diaspora lain yang memeluk Yudaisme setelah berabad-abad diaspora. Fakta ini sering disembunyikan atau tidak dijelaskan karena bertentangan dengan narasi bangsa pilihan yang digunakan untuk legitimasi politik. Ulama menegaskan bahwa klaim semacam ini tidak memiliki dasar teologisis atau historis yang sahih dari sudut pandang Islam. Dalam konteks ini, identitas Yahudi, Yudaisme, dan Israel harus dipahami sebagai tiga hal yang berbeda. Yahudi identitas sosial dan etnis yang berkembang dari suku Yahudza dan beberapa garis keturunan Bani Israel, sebagian besar hilang atau bercampur. Yudaisme sistem keagamaan yang dibangun oleh para rabi setelah hilangnya wahyu, bukan ajaran nabi. Israel nama seorang nabi yang digunakan kembali sebagai simbol politik, bukan negara atau entitas religius. Fakta-fakta ini membawa implikasi besar terhadap sejarah modern dan konflik saat ini. Ketika orang menganggap Israel modern adalah kelanjutan dari Bani Israel, atau Yudaisme adalah agama wahyu, mereka salah kaprah. Padahal sejarah yang benar menunjukkan bahwa penyimpangan besar terjadi sejak pembuangan Babilonia, penghapusan kitab Taurat asli, dan pembentukan Yudaisme rabbinik. Semua ini kemudian dimanfaatkan oleh gerakan Zionisme untuk tujuan politik. Lebih lanjut, sejarah menunjukkan bahwa Bani Israel sering mengalami krisis internal. Penolakan mereka terhadap nabi-nabi, penyimpangan hukum, dan kebanggaan suku adalah pola yang konsisten. Pola ini dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran. Misalnya surat Al-Baqarah ayat 87-91 yang menekankan bahwa mereka berulang kali menolak wahyu. Riwayat Syahih juga menunjukkan bahwa ketika Nabi Muhammad diutus, sebagian mereka mengetahui kebenaran risalah beliau, tetapi menolaknya karena faktor etnis dan politik, bukan karena wahyu salah. Transformasi identitas ini tidak hanya berdampak pada masa lampau. Di era modern, kebingungan antara ketiga istilah ini masih mempengaruhi konflik global. Banyak orang mengira konflik di Timur Tengah adalah pertarungan agama, padahal akar masalahnya adalah identitas politik dan klaim historis yang telah dimanipulasi. Yahudi sebagai etnis, Yudaisme sebagai agama, hasil rekonstruksi manusia, dan Israel sebagai negara modern, semuanya terpisah dari wahyu Allah, tetapi digunakan sebagai alat legitimasi satu sama lain. Fakta lainnya adalah bagaimana diaspora Yahudi Eropa menjadi tulang punggung Zionisme. Migrasi besar-besaran ke Palestina dilakukan melalui tekanan politik, konflik global, dan propaganda sejarah. Nama Israel digunakan untuk menegaskan klaim historis, meskipun mayoritas penduduk baru tidak memiliki hubungan langsung dengan Bani Israel. Ini adalah fakta yang jarang dibahas dalam literatur populer karena kontroversial, namun menjadi inti dari pemahaman sejarah modern. Selain itu, pengaruh Yudaisme rabbinik juga berbeda dengan ajaran Musa.
banyak hukum yang ada di Talmud dan tradisi rabi muncul untuk mengatur kehidupan komunitas minoritas, bukan untuk menuntun umat kepada wahyu. Dengan kata lain, Yudaisme modern lebih fokus pada norma sosial, hukum komunitas, dan strategi bertahan hidup. Hal ini menunjukkan bahwa Yudaisme dan wahyu asli Musa sudah terpisah ribuan tahun lalu. Kesimpulan sementara dari perkembangan sejarah ini adalah bahwa ketiga istilah Yahudi, Yudaisme, Israel tidak boleh disamakan. Kesalahan memahami perbedaan ini menyebabkan salah tafsir sejarah, klaim palsu atas tanah, dan konflik global yang terus berulang. Ketika dipahami secara benar, sejarah mengungkap pola penyimpangan, pemanfaatan politik, dan transformasi identitas yang konsisten dari masa Bani Israel hingga era modern. Salah satu fakta yang paling jarang diungkap adalah bahwa sebagian besar klaim historis tentang Bani Israel yang diteruskan oleh dunia modern adalah hasil distorsi politik dan sosial pasca diaspora. Setelah kehancuran Yerusalem oleh Romawi, 12 suku Bani Israel hilang jejaknya. Sisa keturunan yang bertahan menjadi minoritas tersebar di berbagai wilayah seperti Mesir, Mesopotamia, dan kemudian Eropa Timur. Para sejarawan Muslim mencatat bahwa sebagian besar dari mereka kehilangan identitas asli, baik secara genetik maupun budaya, karena perkawinan silang dan asimilasi dengan bangsa lain. Dari sini, terbentuk identitas baru yang dikenal sebagai Yahudi etnis yang tetap menganggap diri keturunan Bani Israel. Meski mayoritas garis keturunan asli sudah hilang, Yudaisme muncul sebagai bentuk rekonstruksi identitas ini. Ketika Taurat asli hilang atau rusak, para pemuka agama mengumpulkan catatan, hukum, dan tradisi lisan, lalu menyusunnya menjadi Talmud dan kitab-kitab lain. Proses ini berlangsung berabad-abad. Dari pasca Babilonia hingga abad pertengahan, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menekankan bahwa sistem hukum ini bukan wahyu Allah, tetapi interpretasi manusia. Ini menjelaskan mengapa Yudaisme modern berbeda secara substansial dari syariat Nabi Musa. Hukum-hukum dan ritual yang mereka lakukan sebagian besar adalah hasil rekayasa manusia, bukan wahyu murni. Ketika Nabi Isa diutus, sebagian Yahudi mengakui tanda-tanda kenabian beliau, tetapi menolak untuk mengikuti risalahnya. Riwayat Syahih menjelaskan bahwa mereka menolak karena pertimbangan politik dan etnis, bukan karena wahyu yang salah. Mereka menuntut nabi yang sejalan dengan ambisi duniawi mereka, bukan yang membawa akidah tauhid yang murni. Pola ini berulang ketika Nabi Muhammad diutus sabajian pemuka Yahudi di Madinah mengetahui kebenaran beliau, tetapi menolaknya karena faktor etnis dan kekuasaan. Fakta ini jarang diungkap dalam kajian populer, tetapi menjadi bukti konsistensi perilaku penyimpangan identitas dan penolakan wahyu dalam sejarah Bani Israel, perlindungan kaum Yahudi di bawah kekuasaan Islam. Misalnya pada masa Umar bin Khattab menunjukkan perbedaan tajam antara pengelolaan Muslim dan penganiayaan Eropa. Mereka diperbolehkan tinggal di Yerusalem dan wilayah Syam dengan aturan yang adil, tanpa pemaksaan agama. Inilah fakta penting yang menegaskan bahwa konflik Muslim Yahudi bersifat politis dan sosial, bukan teologis. Selain itu, perlindungan ini memberi mereka kesempatan untuk mempertahankan komunitas, bahasa, dan tradisi, sekaligus memaksa mereka menghadapi hukum Islam yang berlaku abad ke-19 dan ke-20 menandai transformasi identitas baru melalui Zionisme. Gerakan ini muncul dari tokoh-tokoh sekuler Yahudi Eropa yang ingin mendirikan negara. Mereka memanfaatkan istilah Israel sebagai simbol historis untuk membangun legitimasi, meski mayoritas penduduknya bukan keturunan langsung Bani Israel. Negara modern Israel bukan kelanjutan kerajaan kuno atau penerus wahyu, melainkan konstruksi politik. Banyak pendiri Zionisme tidak mempraktikkan Yudaisme secara ketat, menegaskan bahwa ini adalah proyek nasionalisme sekuler. Selain itu, klaim Israel atas tanah Palestina memiliki dasar yang kontroversial. Mereka menafsirkan janji Tuhan kepada Bani Israel secara selektif, mengabaikan syarat ketaatan. Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah
ayat 40-44. Allah menekankan bahwa keberkahan tanah dan pertolongan adalah konsekuensi ketaatan, bukan hak otomatis karena keturunan. Fakta ini jarang disadari oleh masyarakat dunia yang mengaitkan Israel modern dengan janji ilahi, selain identitas politik. Sejarah juga menunjukkan pola penyimpangan internal yang berulang. Penolakan mereka terhadap nabi-nabi, pengubahan kitab suci, dan penekanan garis keturunan dibanding akidah adalah pola yang konsisten. Pola ini berdampak hingga hari ini. Klaim keturunan Bani Israel menjadi alat legitimasi politik. Yudaisme menjadi instrumen hukum dan budaya, dan Israel modern menjadi negara politik dengan simbolisasi agama. Fakta menarik lainnya adalah bagaimana diaspora Yahudi Eropa menjadi pendorong utama Zionisme. Migrasi besar-besaran ke Palestina dilakukan melalui strategi politik, konflik global, dan propaganda sejarah. Nama Israel dipilih untuk menguatkan klaim historis. Meski mayoritas penduduk baru tidak memiliki hubungan langsung dengan Bani Israel, ini adalah manipulasi fakta yang jarang dibahas, tetapi menjadi kunci memahami konflik modern. Lebih jauh, pergeseran makna Israel dari nama nabi menjadi negara modern berdampak pada geopolitik global. Dunia modern menganggap klaim tanah Palestina sebagai hak sejarah tanpa memahami kondisi syarat dan konsekuensi. Dalam konteks wahyu Allah, ulama menegaskan bahwa penggunaan istilah ini untuk legitimasi politik adalah bentuk manipulasi sejarah yang disengaja. Lapisan terakhir dari sejarah ini mengungkap hubungan langsung antara pergeseran identitas Yahudi, transformasi Yudaisme, dan munculnya Israel modern dengan dinamika geopolitik dan nubuat akhir zaman yang disebut dalam Al-Quran dan hadis syahih. Fakta paling mengejutkan adalah bagaimana klaim politik modern justru bertentangan dengan sejarah dan hukum wahyu. Bani Israel pada masa Nabi-Nabi diberikan petunjuk dan batasan keberkahan tanah, kekuasaan, dan perlindungan Allah hanya diberikan bagi yang taat. Surat Al-Baqarah ayat 47 menegaskan, "Hai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu, dan penuhilah janji. Niscaya, aku akan memuliakanmu." Ketidaktaatan mereka menjadi penyebab kehancuran kerajaan, diaspora, dan kehilangan kitab wahyu. Setelah kehancuran, istilah Yahudi tetap bertahan sebagai identitas etnis, tetapi Yudaisme berkembang menjadi ajaran manusia. Fakta ini jarang diketahui karena sebagian besar literatur dunia modern menganggap Yudaisme sebagai agama wahyu. Penelitian ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengungkap bahwa sebagian besar teks Talmud adalah tafsir manusia yang dikompilasi berabad-abad setelah Nabi Musa, dan banyak hukum di dalamnya tidak pernah diajarkan para nabi. Ini menjelaskan mengapa terdapat perbedaan mendasar antara hukum Yudaisme dan syariat asli Nabi Musa. Ketika Nabi Isa diutus, kaum Yahudi yang tersisa mengakui tanda kenabian beliau, tetapi menolak. Riwayat sahih menjelaskan bahwa penolakan ini bukan karena wahyu salah, tetapi karena ambisi politik, kesombongan suku, dan keinginan mempertahankan kontrol sosial. Pola ini berulang ketika Nabi Muhammad diutus di Arab. Sebagian pemuka Yahudi di Madinah mengetahui kebenaran beliau, tetapi menolak untuk mengikuti. Sejarah ini menunjukkan konsistensi penolakan terhadap risalah Allah yang murni, sekaligus membuktikan bahwa identitas Yahudi kadang lebih didasarkan pada suku dan kepentingan duniawi daripada wahyu. Diaspora besar-besaran setelah kehancuran Yerusalem juga menjadi titik penting. 12 suku Bani Israel hilang, sebagian terserap bangsa lain. Hal ini mematahkan klaim sebagian kelompok Yahudi modern bahwa mereka adalah keturunan murni Bani Israel. Migrasi dan perkawinan silang menghasilkan identitas baru, Yahudi, sebagai komunitas etnis yang sebagian besar garis keturunannya sudah bercampur. Fakta ini menunjukkan bahwa klaim modern tentang bangsa pilihan seringkali manipulatif dan politis, bukan teologisis Judaism rabbinik. Hasil rekonstruksi pasca diaspora menegaskan dominasi manusia atas wahyu. Talmud dan kitab-kitab rabi menjadi dasar hukum dan budaya. Ini menjelaskan mengapa Yudaisme modern tidak selaras dengan syariat Musa
dan mengapa peraturan mereka lebih bersifat sosial strategis daripada wahyu ilahi. Ulama menegaskan bahwa ini adalah penyimpangan sistematis, dan Al-Quran menyinggung pola penyimpangan semacam ini. Misalnya dalam surat Al-Maidah ayat 13, karena mereka melanggar perjanjian, Allah mengutuk mereka dan mengeraskan hati mereka. Zionisme muncul sebagai fase baru, gerakan politik sekuler yang memanfaatkan identitas Yahudi dan simbol Israel untuk mendirikan negara modern. Nama Israel diambil dari Nabi Yakub, bukan karena keberlanjutan kerajaan atau wahyu, tetapi demi membangun legitimasi politik. Mayoritas penduduk Israel modern bukan keturunan Bani Israel, melainkan migran Yahudi Eropa yang memeluk Yudaisme setelah ribuan tahun diaspora. Fakta ini menggugurkan narasi kembalinya bangsa pilihan secara literal, karena klaimnya bersifat simbolis dan politik, bukan religius. Dalam konteks geopolitik modern, klaim Israel atas tanah Palestina sering dikaitkan dengan janji ilahi. Padahal Al-Quran menekankan bahwa hak atas tanah adalah konsekuensi ketaatan, bukan keturunan. Surat Al-Baqarah ayat 40-44 menjelaskan bahwa keberkahan, pertolongan, dan hak istimewa diberikan bagi yang menaati wahyu. Pelanggaran dan penyimpangan mengakibatkan kehancuran dan diaspora. Sejarah modern sering menafsirkan janji ilahi secara selektif untuk kepentingan politik, mengabaikan syarat ketaatan. Fakta berikutnya yang jarang diungkap adalah bagaimana ketiga istilah ini digunakan untuk memanipulasi persepsi global. Yahudi sebagai etnis menjadi simbol sejarah. Yudaisme sebagai agama dipakai untuk legitimasi moral. Israel sebagai negara modern dijadikan alat politik dan propaganda. Manipulasi semacam ini membuat dunia salah memahami sejarah dan konflik yang berlangsung. Bahkan banyak pakar sejarah Yahudi modern sendiri mengakui bahwa mayoritas penduduk Israel bukan keturunan asli Bani Israel, menegaskan fakta yang sama yang diungkap ulama Islam. Selain itu, diaspora dan migrasi Yahudi Eropa menjadi fondasi Zionisme. Perpindahan besar-besaran ke Palestina dilakukan melalui strategi politik dan konflik global. Nama Israel dipakai untuk menguatkan klaim sejarah. Sebagian besar penduduk baru tidak memiliki garis keturunan asli. Hal ini jarang dibahas dalam literatur populer karena bertentangan dengan narasi resmi, tetapi menjadi kunci memahami sejarah modern dan konflik saat ini dalam perspektif Islam. Pergeseran makna ini juga memiliki implikasi eskatologis. Banyak nubuat akhir zaman dalam hadis syahid dan Al-Quran menyebut bahwa umat Bani Israel akan kembali terlibat konflik besar menjelang hari kiamat, bukan karena wahyu atau agama, tetapi karena identitas politik dan klaim atas tanah. Ini menegaskan bahwa pemahaman yang keliru tentang Yahudi, Yudaisme, dan Israel menjadi penyebab salah tafsir sejarah dan konflik. Kesimpulan dari seluruh lapisan ini menunjukkan bahwa Yahudi adalah identitas sosial dan etnis. Sebagian besar garis keturunan asli hilang atau bercampur. Yudaisme adalah sistem hukum dan ajaran manusia, hasil rekonstruksi setelah hilangnya wahyu, bukan agama wahyu. Israel adalah nama seorang nabi yang kemudian dijadikan simbol politik dan nama negara modern, bukan kelanjutan kerajaan kuno atau pewarisan wahyu. Pemahaman yang benar atas ketiga istilah ini memungkinkan umat Islam menilai konflik modern secara tepat, memahami sejarah Bani Israel, menghindari distorsi, dan menarik pelajaran dari pola penyimpangan yang konsisten. Ini juga mengungkap fakta bahwa klaim politik modern seringkali menipu, memanfaatkan simbol sejarah, dan memisahkan identitas etnis dari wahyu Allah. Lapisan terakhir yang harus digali lebih dalam adalah kaitan antara penyimpangan sejarah ini, manipulasi politik modern, dan nubuat akhir zaman, agar umat Islam memahami pola berulang yang mempengaruhi geopolitik global. Fakta-fakta ini membuka rahasia sejarah yang selama ini disembunyikan, menyingkap ketegangan yang tidak terlihat oleh mata dunia, dan menunjukkan bagaimana Al-Quran dan riwayat syahih menjadi satu-satunya sumber yang menjaga kebenaran sejarah para nabi. Dari seluruh pembahasan ini, dapat kita tarik beberapa kesimpulan penting. Pertama, Yahudi adalah identitas sosial dan etnis
yang sebagian besar garis keturunan asli Bani Israel telah bercampur atau hilang. Identitas ini berkembang dari suku-suku Bani Israel yang tersebar setelah kehancuran kerajaan mereka. Kedua, Yudaisme adalah sistem hukum, tradisi, dan ajaran manusia yang muncul pasca diaspora. Hukum-hukum Talmud dan kitab-kitab Rabi bukan wahyu Allah, melainkan interpretasi manusia untuk menjaga eksistensi komunitas. Oleh karena itu, Yudaisme modern sangat berbeda dengan syariat Nabi Musa dan tidak dapat disamakan dengan agama para nabi. Ketiga, Israel modern adalah konstruksi politik yang menggunakan nama seorang nabi sebagai simbol legitimasi. Negara ini bukan kelanjutan kerajaan kuno Bani Israel, bukan pewarisan wahyu, dan mayoritas penduduknya bukan keturunan langsung Bani Israel. Pemahaman yang benar atas ketiga istilah ini sangat penting untuk menilai konflik modern. Sejarah diaspora, manipulasi politik, dan pola penyimpangan yang konsisten sepanjang sejarah. Kesalahan memahami Yahudi, Yudaisme, dan Israel menyebabkan salah tafsir sejarah, klaim palsu atas tanah, dan konflik global yang terus berulang. Dengan menelusuri fakta dari riwayat syahih dan kajian ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita dapat membuka mata terhadap kebenaran sejarah yang selama ini tersembunyi, memahami pola penyimpangan manusia dari wahyu, dan mengambil pelajaran penting untuk umat Islam hari ini. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe di channel Sejarah Terselubung, agar kita bisa terus menelusuri sejarah yang jarang dibahas dan membuka rahasia yang selama ini disembunyikan dari pandangan dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.